Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bang Ivan sekalian yang tidak ada uzur, silakan untuk kameranya untuk di-on-kan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Ivan sekalian yang nggak ada uzur, silakan kameranya untuk di-on-kan ya. Kita mulai aja ya. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Saudaraku peserta kelas online Ma'had Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa di pertemuan kedua yang berbahagia ini, insyaallah di tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan di tanggal 21 Oktober 2002 di tahun Masehi. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan, terima kasih telah mengikuti kelas ini. Insya Allah kelas ini dipersembahkan oleh Yayasan Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatan berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, dan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, Ana izin membacakan tata tertib kelas. Yang pertama, audio mohon untuk dimatikan selama kelas berlangsung. Yang kedua, bagi teman-teman yang tidak ada uzur, silakan kameranya untuk di-on-kan. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk menulis faedah yang Ustadz nanti sampaikan. Yang keempat, tetap perhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, meskipun ini adalah kelas online. Yang kelima, untuk sesi pertanyaan akan diadakan di akhir kajian. Yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung open mic. Alhamdulillah, Ustadz telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ustadz sudah siap Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Oke, siap. Boleh siap. Di mana nenek? Nenek sini? Insyaallah. Baik saudaraku, kami hadirkan sekarang juga kajian parenting dan diniyah, insya Allah bersama Ustadz Abdullah Amir Maretan, hafizahullah ta'ala, dalam materi pembahasan akhlak mulia dalam keluarga. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ustadz, waktu dan tempat Ana persilakan. Fadal Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال جل جلاله في القرآن الكريم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أرحب بكم أيها الأحبة في هذا الفصل النافع الماتع إن شاء الله تعالى. Anda menyambut ikhwah sekalian, saudara-saudaraku seiman
yang bergabung di dalam kelas belajar kita di malam hari ini yang membahas tentunya tentang salah satu ibadah yang dijalani atau yang kita jalani ataupun yang akan dijalani oleh sebagian dari kita, itu adalah pernikahan. Dan tentunya kita bersyukur atas seluruh nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, terkhusus di malam ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita kesempatan untuk bisa belajar, kesempatan untuk bisa menambah ilmu, kesempatan untuk bisa bersama-sama paling tidak menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama-sama mengambil bekal untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang sebenarnya. Terkhusus di dalam pernikahan, di dalam hidup rumah tangga, ibadah yang kita jalani tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya banyak sekali kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tentunya bagi mereka-mereka yang sadar bahwa semuanya harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka harus melakukan yang terbaik. Karena pernikahan bukan hanya saja cara atau wasilah untuk bisa menyalurkan syahwat atau hawa nafsu yang dimiliki atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Namun dia adalah salah satu jalan atau wasilah yang bisa menyempurnakan keimanan seseorang dan kemudian menjadi wasilah perantara setiap dari mereka yang menjalani kehidupan tangga pada seluruh kebaikan yang sangat luas, dan tentunya mengantarkan mereka yang menjalani pernikahan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah Rabbul Alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketetapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, agar kita memiliki semangat yang sangat kuat untuk bisa sampai ke pintu surga dan kemudian menggandeng mereka-mereka yang kita cintai, mereka-mereka yang selama ini menemani hidup kita di dunia, bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Bahwa mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam surga Aden. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Mereka akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang saleh dari leluhur mereka atau dari ayah-ayah mereka. Wa azwajihim, begitu juga dengan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka. Ini adalah keindahan yang Allah jadikan bagi mereka yang memimpin rumah tangga dengan penuh keimanan dan kemudian beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah dan menunaikan tugas mereka sebaik mungkin sebagai bentuk taqarrub dan ta'abbud mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Di dalam perjalanan kita, khususnya di malam hari ini, ahibati fillah, kita akan masuk ke dalam konsep yang kedua, dari konsep indah rumah tangga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah sebelumnya, ahibati fillah, kita sudah menyampaikan dan juga sudah menjelaskan bahwa karena pernikahan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kemudian seseorang meluruskan niat melakukan ibadah yang satu ini karena Allah Rabbul Alamin.
Dan inilah yang akan menentukan perjalanan terakhir, titik terakhir. Kelak ketika kita setelah diwafatkan kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak bahwa mereka-mereka yang ikhlas, yang tulus melakukan dan menjalani pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Rabbul Alamin, mencari keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan. Maka mereka lah yang akan merasakan manisnya beristirahat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep yang berikutnya ahibati fillah, sebagaimana difahami, dimaklumi di dalam agama kita yang hanif ini, di dalam agama kita yang luar biasa penuh dengan kebaikan ini, bahwa konsep yang harus senantiasa kemudian menjadi prinsip di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi seorang muslim, ya seorang suami, seorang ayah, bahwa dia harus menghiasi jiwa dan hati dengan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Dan hal ini berdasarkan apa yang kita saksikan dari af'al atau perbuatan Nabi Muhammad SAW di dalam keseharian beliau selama beliau menjadi Nabi dan Rasul, khusus ketika beliau berada di dalam rumahnya bersama keluarganya, bersama istri-istrinya, dan begitu juga bersama putra dan putri beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan bukan hanya itu, beliau adalah sosok pribadi yang sangat agung dan sangat luar biasa, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang besar, akhlak yang agung. Pribadi yang agung ini, pribadi yang tidak bisa kemudian keagungannya kita gambarkan dengan lisan semata, tapi keagungan beliau sebagai seorang hamba, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia terbaik, sebagai manusia yang paling mulia. Kita menyaksikan melalui sirah dan sejarah beliau bahwa tidak ada tandingan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk meniru, mencontoh dan mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan bin Uyainah beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah barometer yang paling agung di dalam kehidupan, yakni contoh yang paling agung, yang paling hebat, yang wajib kita ikuti dan kemudian kita contoh dan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya, di dalam kehidupan berumah tangga, bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha dan kemudian mengajak umatnya untuk menjadi yang terbaik di dalam akhlak, yang terbaik di dalam perilaku. Bahkan beliau menguatkannya dengan sabda yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari Bunda Aisyah ataupun dari sahabat Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian
adalah orang yang paling baik untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, untuk orang-orang yang berada di bawah naungannya sebagai seorang pemimpin. Dan ini yang kemudian disebut dengan al-khairiyah. Ini yang disebut dengan al-khairiyah dari seorang laki-laki atau dari seorang suami terhadap keluarganya atau ahluhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ahlu itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ulil qurba. Mereka yang berkerabat dengan kita, yang memiliki hubungan silaturahmi, sehingga ini menjadi pengertian atau menyebabkan pengertian yang menjadi luas. Namun makna yang kedua adalah makna bahwa yang dimaksud dengan al-ahl itu adalah istri, ya, ataupun sebagian menambahkan keturunan, ya. Dan Nabi Muhammad SAW menjadikan baiknya kita kepada keluarga, sempurnanya akhlak kita kepada keluarga sebagai tanda ataupun isyarat kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Bahkan itu adalah tanda kebaikan yang dimiliki oleh dirinya ketika dia mampu berbuat baik kepada keluarganya. Dan ini hadis ini menjadi juga isyarat bahwa Rasulullah SAW adalah manusia laki-laki dan suami terbaik di dalam berkeluarga, sehingga beliau menjadi contoh yang paling sempurna bagi kita. Tidak mungkin kita meniru ataupun mencontoh, menjiplak akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Namun beliau adalah manusia sebagaimana kita pun adalah manusia. Ya, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan sesungguhnya aku adalah bashar, manusia biasa seperti kalian. Namun diriku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa beliau bisa ditiru karena sejatinya beliau adalah manusia sebagaimana kita pun adalah manusia. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ahibati fillah wa ikhwani fiddin. Ya, hadis ini pun menjadi pemberi isyarat bagi kita bahwa jika kalian ingin menjadi laki-laki terbaik, manusia terbaik, maka pertama, jadilah manusia terbaik bagi keluarganya. Dan kemudian yang kedua, kesempurnaan atau kebaikan yang sempurna akan kalian dapatkan jika kalian kemudian meniru Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kata terbaik, ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Khususnya bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki. Ini bersifat umum, ya. Ini mencangkup segala macam atau seluruh tingkah laku dirinya terhadap keluarga, khususnya istri, dan kemudian juga terhadap anak-anak buah hati mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, seseorang itu menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika dia menjadi seorang suami, adalah ketika dia melakukan yang terbaik dalam urusan nafkah. Dan ini diberikan dhabit oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan.
Namun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia melakukan yang terbaik. Dan kemudian yang kedua, para ulama juga mengatakan bahwa seorang laki-laki yang terbaik bagi keluarganya adalah mereka yang memberikan tempat bernaung bagi keluarganya, dan ini pun sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Askinuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal ya bagi mereka, bagi istri kalian, ya haitsu sakantum, yakni dengan tempat tinggal yang sama seperti kalian. Artinya tidak membedakan, dan kemudian ada keadilan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Karena rumah adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat berumah tangga dan tempat menciptakan kebaikan, keharmonisan, dan kemudian juga kebahagiaan di dalam rumah tangga. Rumah adalah tempat terbaik bagi seseorang. Rumah adalah tempat yang harus dihiasi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la taj'alu buyutakum maqabir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hiasi, hidupkan rumah-rumah kalian dengan ibadah, dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumah yang makmur, yang diberkahi adalah rumah yang dihiasi dan kemudian dipenuhi dengan amal saleh, ketaatan kepada Allah. Kemudian tanda kebaikan seorang laki-laki bahwa dirinya termasuk manusia-manusia yang terbaik adalah ketika dia memberikan hak, ya, makanan, minuman, dan juga pakaian sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik bagi kita semuanya dalam perkara ini. Dalam sebagian athar disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nafkah kepada istrinya, ya, atau istri-istrinya, gandum yang jika dikonversikan atau dihitung selama 1 tahun beliau ya menafkahi makanan atau memberikan makanan kepada keluarganya, maka kita akan jumpai ya bahwa beliau memberikan makan kepada istri-istrinya sekian ton. Artinya jumlah yang tidak sedikit, ya. Jika kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam beberapa masa, bahwa terkadang beliau tidak makan makanan yang layak dan seterusnya. Namun tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memiliki kemampuan adalah beliau memuliakan, menafkahi keluarganya dengan cara dan dengan ikhtiar yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang suami untuk anak dan istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri salah seorang dari kami, ya, yang wajib ditunaikan oleh suami?
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Yani engkau memberikan makan ketika atau jikalau engkau juga makan, dan engkau memberikannya pakaian ketika engkau berpakaian. Artinya, ketika kita mendapatkan rizki makanan atau mampu menafkahi diri sendiri, ya, memberikan makanan untuk diri sendiri, maka kewajiban yang sama pun harus kita berikan kepada istri yang berada di bawah naungan kita. Begitu juga dengan pakaian. Tidak pantas seorang laki-laki membiarkan istrinya kemudian berpakaian tidak patut, tidak layak, ya, tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga kemuliaannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Di saat dirinya, yakni laki-laki atau suaminya mampu memberikan, membeli atau mendapatkan pakaian yang terbaik untuk dirinya. Tentunya pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang sesuai dengan fitrah dan aturan agama Allah untuk seorang wanita. Tapi tanggung jawab dan ciri perilaku terbaik yang bisa kita saksikan, bisa kita nilai, baik itu pada diri orang lain ataupun diri kita, adalah ketika kita memperhatikan sandang, pangan, dan papan dari keluarga kita, istri kita. Kemudian ahibati fillah, ikhwani fiddin. Yang dimaksud dengan yang terbaik juga kata para ulama di dalam pernikahan, dalam sikap atau sifat seorang suami yang menjalani pernikahan adalah dia menjadi yang terbaik dalam tutur katanya, dalam lisannya, dalam pembicaraan terhadap keluarganya, terhadap istri. Sebagaimana juga diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis yang tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tadribil wajh," kata beliau. Jangan kalian memukul wajah. Dan ini pun mengisyaratkan bahwa laki-laki yang terbaik dia tidak mengasari atau tidak berlaku kasar kepada pasangannya. Kemudian wala tuqabbih, dan janganlah engkau menjelekkan, mengolok-olok istrimu dengan lisanmu, rendahkan kehormatannya, menghinakannya, menghancurkan kemuliaannya dengan lidah. Maka ini bukanlah sikap seorang laki-laki dan bukanlah sikap seorang mukmin. Dan sudah dipastikan dia bukan sikap suami yang saleh, suami yang berhak dimudahkan untuk masuk surga dan berkumpul keluarga dengan keluarganya di dalam surga. Ya, ketika dia suka mengasari, lakukan kekasaran kepada keluarganya, baik secara verbal, secara lisan, ya, ataupun secara fisik. Dan Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengatakan, wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah engkau menghajar, yakni memberikan boikot pelajaran, berpisah atau memisahkan dirinya dari istrinya, illa fil bait, kecuali dia atau engkau melakukannya di dalam rumah. Sehingga kita tidak boleh menampakkan kebencian kita, ketidaksukaan kita, dan kemudian adanya pertikaian antara kita dan istri kita di luar rumah. Ini tidak boleh. Ya, ini dibatasi, ini jelas disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membuat kemudian seorang laki-laki menjadi mulia, menjadi manusia yang terbaik, bahwa dia di dalam kondisi marahnya pun dia masih menjaga kehormatan istri. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fiddin azza Allah wa iyyakum. Yang dimaksud dengan terbaik juga adalah ketika seorang suami, seorang laki-laki menjadi yang terbaik di dalam perhatian ataupun penjagaan ataupun kasih sayang, ya, yakni memberikan mawaddah, memberikan rahmah, ya, memberikan hifz, ya, memberikan wiqayah kepada istrinya.
dan perhatian, penjagaan, kasih sayang yang ditunjukkan dan diberikan ini semata-mata yang adalah sifat-sifat atau perkara-perkara yang dia lakukan guna menjaga keluarganya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin dalam Al-Qur'an Al-Karim, ketika Allah dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin menginginkan kita untuk mengemban tanggung jawab dan tugas yang sangat berat, namun sekaligus menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti besarnya cinta, kasih sayang yang dimilikinya terhadap keluarganya. Yani untuk menjaga keluarganya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara penafsiran ayat ini sebagaimana yang mungkin sering kita dengar, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahku anfusakum wa ahlikum nara adalah ajakan atau perintah dari Allah agar kita melakukan ta'limul adab, ta'limul akhlak, wa ta'limud din. Beliau mengatakan ay 'allimuhum wa adibuhum. Usaha kalian untuk mencegah keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengajari akhlak kepada mereka dan kemudian mengajari adab kepada mereka, mengajari ilmu din kepada mereka, sehingga dengan apa yang dia perbuat, yakni seorang ayah, seorang suami, dia berhak mendapatkan predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Islam, indahnya pernikahan dengan Islam, dengan mengikuti aturan Islam. Itu adalah perkara yang betul-betul luar biasa, terasa, dan menghiasi jiwa dan hati. Namun tentunya seseorang tidak akan sanggup melakukan ini, tidak akan pernah sanggup. Yakni berperilaku baik, menjadi manusia yang baik, bahkan yang terbaik untuk keluarga. Karena kebaikan seorang laki-laki, kebaikan seorang suami, seringkali dan pasti bisa dikatakan akan seringkali mengalami kekecewaan. Karena kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan dari kalangan wanita yang memiliki sifat dasar, sifat melekat pada jiwa dan hati mereka. Bahwa mereka seringkali meniadakan, menghilang-hilangkan, melupakan kebaikan suami yang sangat sering sekali kemudian membuat seorang laki-laki berhenti dari kebaikan dan kemudian berpikir ulang untuk melakukan kebaikan, atau bahkan dia akan menghilangkan kebaikan dengan melakukan yang buruk. Artinya dia menghapuskan kebaikan yang dia miliki dan menggantikannya dengan keburukan. Dan itu semua semata-mata karena dia menjumpai istrinya tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada diri. Memang betul bukan itu yang kita cari. Tapi ahibati fillah wa ikhwani fid din, sikap-sikap yang seperti ini itu betul-betul menguji keimanan seseorang, khususnya seorang laki-laki. Ketika kebaikannya tidak diindahkan, kebaikannya tidak dibalas, bahkan tidak dianggap, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti kita agar kita tidak kaget, agar kita kemudian tidak shock mendapati bahwa semua kebaikan yang kita lakukan pada satu titik, pada satu masa, itu berbuah kekecewaan yang sangat luar biasa. Ya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Ra'aitu nar, uritu nar, ra'aitu aktsaru ahliha nisa. Aku diperlihatkan atau aku melihat neraka. Kata Rasulullah SAW, dan aku melihat penghuni yang terbaik adalah perempuan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikufrihin, kata Nabi, karena kekufuran mereka. Ayakfurna Allah, kata para sahabat, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kekufuran yang seperti itu yang dimaksud, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada keluarga, kepada suami mereka. Dan ini yang kemudian mengubah, mengganggu, menggoncang keteguhan seorang laki-laki untuk berusaha atau senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ketirulah kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perkara seperti ini. Bahwa beliau bersabar, bahwa beliau bertahan, ya, dan kemudian beliau menegakkan nasihat, dan kemudian beliau tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa seorang laki-laki yang salih, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa memberikan uzur kepada pasangannya. Karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Khuliqna min dhil'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan itu pun yang kemudian menjadi sifat yang melekat pada diri wanita. Ya, tidak perlu seorang laki-laki berlebihan dalam menyikapi ketidakbaikan ataupun mungkin tidak tidak sopanan atau yang semisalnya yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Karena bisa jadi itu adalah faktor kelemahan yang mereka miliki dan tidak pernah diubah, dan mereka pun tidak pernah merasa atau berusaha untuk berubah. Maka tugas seorang laki-laki lah yang kemudian meluruskan semua keadaan itu. Jika salah maka diperbaiki, jika baik maka dipertahankan. Itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ar-rijalu, kata Allah Subhanahu wa taala, qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah qawwam. Selain dia adalah pemimpin, dia pun adalah seseorang yang mampu meluruskan dengan kebaikannya, dengan akhlaknya, apa yang menjadi kesalahan dan kekurangan istri. Ini perkara yang sangat penting. Ahibati fillah, ikhwani fiddin, ya. Sehingga kita pun harus membuang, ya, konsep-konsep yang terlalu muluk-muluk dan bahkan tidak jarang, ya, setengah menghayal atau bahkan menghayal keseluruhan, bahwa dia berharap hidup bersama wanita yang seperti bidadari, wanita yang penuh kesempurnaan, wanita yang selalu menyenangkan, dan seterusnya. Tidak ada yang seperti ini dalam kehidupan dunia. Justru Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji iman kita dengan keberadaan mereka. Oleh karenanya, mereka-mereka yang berusaha untuk menjadi yang terbaik, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian mempergauli, ya, ataupun berinteraksi dengan mereka, yakni istri, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Ada dua makna yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwa di antara makna yang pertama dari kata ma'ruf
itu adalah apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Ya, perkara yang ma'ruf itu adalah perkara yang dikenal sebagai kebiasaan yang masyhur, yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga di antara penafsiran ayat ini dikatakan bahwa pergaulilah mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, yang masyhur, yang dilakukan oleh kebanyakan orang, yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, ahibati fillah wa akhwani fiddin, itu adalah kullu syai'in hasan, setiap perkara yang baik. Yani dengan kata lain, Allah sedang meminta kita untuk bersikap, berinteraksi, memperlakukan keluarga kita, istri kita khusus, dengan seluruh faktor kebaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan itu dengan rahmatnya, dengan keberkahan di dalam kehidupan, khususnya di dalam kehidupan berumah tangga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah bahwa beliau adalah tolak ukur, artinya contoh acuan kita di dalam berakhlak, di dalam berperilaku. Maka kita sangat patut untuk melihat dan kemudian memandang ke dalam atau melihat kepada apa yang menjadi perjalanan hidup rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa ketika beliau ditanya oleh seseorang, ya, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Ibunda Aisyah, innahu kana rajulun min rijalikum, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sama seorang laki-laki seperti salah seorang, ya, dari kalian. Dan tapi yang membedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya, kata Ibunda Aisyah, illa annahu kana bassama. Rasulullah SAW adalah laki-laki yang gagah, yang perkasa, laki-laki yang kuat sebagaimana kebanyakan laki-laki Quraisy. Tapi yang membedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah laki-laki yang banyak tersenyum, khususnya ketika beliau berada di dalam rumah. Banyak tersenyum kepada keluarganya, yakni banyak memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang terdekatnya, yaitu istri dan juga anak-anak. Belum lagi, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kesempatan yang lainnya, beliau memberikan jawaban yang berbeda, bahwa kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW ketika berada di rumah, fi mihnati ahlihi, beliau mengerjakan kerjaan keluarganya. Hatta idza jaa an-nida, ya, kharaja lis-shalah atau kama qala. Sampai datang seruan adzan, maka beliau meninggalkan pekerjaannya dan berangkat ke masjid, ya, untuk melakukan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap laki-laki, ya. Dan ini hanya sekelumit, ya, dari apa yang dikabarkan kepada kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dalam asar yang lain, kalau kita mau tambahkan, Rasulullah memiliki kebiasaan, ya, beliau berkumpul di rumah
rumah istri, ya, beliau. Jadi terkadang beliau sengaja mengundang istri yang lain untuk datang ke salah satu rumah istrinya yang beliau bermalam di dalam, ya, untuk kumpul dan makan bersama, ya. Jadi beliau berbuat ihsan kepada semuanya dalam satu waktu. Bahkan dalam athar yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda dan isyarat kesempurnaan perilaku atau akhlaknya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, bahwa beliau menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Ini bukan hanya saja masalah kekuatan sebagaimana yang sering dijadikan fokus oleh kebanyakan laki-laki. Bukan itu. Ya, tidak menafikan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia laki-laki terkuat. Ya, termasuk di dalam masalah-masalah yang seperti itu. Tapi yang ingin ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menunaikan hajat dan kebutuhan istri-istrinya dan dilakukan dalam waktu yang berurutan semata-mata di antara hikmahnya, kata beberapa ulama, agar tidak terjadi kecemburuan di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang kedua sedang menunjukkan usaha untuk memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada istri-istri. Bukan hanya untuk diri beliau sendiri. Bukan hanya untuk diri beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal seperti itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelasnya sebagai manusia berakhlak, sebagai laki-laki mulia yang berakhlak, dan semua itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata agar kita mencontoh dan mengikuti jejak beliau, sehingga kelak kita akan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali hal ini, yakni kesempurnaan atau konsep akhlak mulia di dalam rumah tangga itu menjadi hilang atau menjadi sesuatu yang bahkan tidak jarang aneh bagi sebagian orang di sebagian wilayah atau bagi sebagian orang di sebagian lingkungan yang keras dan kasar, lingkungan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata karena mereka tidak pernah merasakan indahnya kenikmatan untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Dan kemudian pun mereka tidak pernah sadar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendatangkan dan memberikan kemuliaan, kehormatan, dan juga keberkahan kepada mereka-mereka yang berakhlakul karimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi dan kemudian dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tabrani. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Ana za'im." Aku itu menjamin atau aku akan menjadi penjamin. Kata Rasulullah SAW, ya bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling atas bagi mereka-mereka yang baik akhlaknya. Menjadi orang baik, menjadi orang yang berakhlak karimah bukanlah kelemahan. Justru dia adalah tanda kekuatan iman, jiwa, dan hati seseorang. Dan manusia-manusia mulia seperti ini, ya, itu tidak akan pernah ridha dengan kehinaan dan kerendahan. Sehingga mereka tidak akan pernah ridha melakukan
perkara-perkara yang kasar, perkara-perkara yang menyakiti, mereka tidak akan pernah ridha karena jiwa mereka mulia. Hati mereka mulia, dihiasi oleh kemuliaan. Dan bagi mereka berakhlak mulia itu adalah artinya mereka berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berkedudukan tinggi di dalam surga kelak. Dan mereka-mereka yang beriman juga sadar bahwa ketika mereka berakhlakul karimah, mereka akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat yang ke-195, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, kata Allah, berbuat baiklah. Lafaz ini umum ya, sehingga masuk di dalamnya seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan. Masuk akhlakul karim. Dan ini ahibati fillah wa ikhwani fiddin azza Allah wa iyyakum. Ketika seseorang mentaati perintah yang satu ini dan kemudian dia sanggup menjalaninya sehingga dia atau sampai dia ya didatangi oleh ajal Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula dia akan menjadi manusia-manusia atau di antara manusia yang dicintai, dilimpahkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman tadi, ya wa ahsinu, kata Allah, berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin. Dan bagaimana bisa kemudian mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengalami dan kemudian merasakan kesengsaraan di dalam kehidupan. Allah tidak ridha. Allah tidak ridha hambanya yang dicintai itu merasakan penderitaan, rasa sakit yang berkepanjangan. Allah tidak ridha melihat hamba-hambanya yang mengalami musibah dan kesengsaraan dibiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan menjaminkan bagi mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mereka-mereka yang tidak mau, mereka-mereka yang tidak mau, mereka-mereka yang mungkin menganggap dirinya akan menjadi rendah ketika berakhlak mulia, berakhlak sempurna, adalah mereka-mereka yang tidak sadar bahwa kesempurnaan iman mereka itu terletak pada akhlakul karim. Dan keberkahan hidup mereka sehingga rizki mereka mencukupi, kebahagiaan mereka selalu terjadi, selalu datang. Itu adalah ketika mereka berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih ataupun sebagian menghasankan, wa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah sallallahu. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya itu adalah mereka-mereka yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi kemudian mengatakan khiyarukum linisaihim. Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik sekali lagi, yang terbaik bagi wanita-wanita atau bagi istri mereka. Hingga tuntutan Allah jelas, tuntunan Rasulullah SAW pun jelas. Allah dan Rasul menginginkan kita mewujudkan al-khairiyah fi anfusina, mewujudkan kebaikan pada diri kita. Seseorang bisa saja memiliki jiwa yang keras, ataupun bukan hanya saja jiwa yang keras, tapi kekuatan ya
ego, emosi, dan seterusnya. Itu manusiawi. Tapi kemudian semua itu menjadi kesalahan, menjadi keburukan dan dosa. Ketika apa? Ketika mereka tidak pernah berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul. Perkasaan, kegagahan seseorang tidak ada gunanya. Ketika dia gagal untuk menjadi manusia yang baik, menjadi laki-laki suami yang baik bagi keluarga. Dan tentunya yang diharapkan, yang diinginkan oleh keluarga kita bukan hanya materi, tapi khususnya bagi seorang istri, sebagaimana itu pun yang menjadi sifat mereka, kelembutan, kasih sayang, perhatian itu adalah perkara yang sangat didamba-dambakan. Dan Islam paham itu. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita sangat paham itu karena kita adalah ciptaan. Sehingga mereka-mereka yang menjadi suami diperintahkan untuk menjadi yang terbaik. Mengayomi, melindungi, mengawasi, mengasihi, ya, menyayangi, menjaga, dan memberikan yang terbaik. Semata-mata kebaikannya agar kembali kepada diri mereka sendiri dan kemudian dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar. Dan Nabi Muhammad SAW pun beliau bersabda dalam hadis yang lain, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah SAW, husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akhlak yang baik, bertetangga yang baik, itu memakmurkan rumah. Ay ya'ti bil barakati fil bait atau ilal bait. Yani akhlak baik dan bertetangga yang baik itu mendatangkan keberkahan, kemakmuran di dalam rumah seseorang. Dan dia pun kemudian memperpanjang usia seseorang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada rugi. Bahkan keuntungan demi keuntungan, kebaikan demi kebaikan, itu senantiasa Allah jadikan pada akhlak dan perilaku baik seseorang, khususnya suami, ya, yang diberikan amanah untuk melakukan untuk memimpin rumah tangga, ya, untuk memberikan jaminan, ya, naungan bagi keluarganya tentunya atas izin dan dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mendapatkan pahala kebaikan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin-pemimpin yang yang adil, pemimpin-pemimpin yang menunaikan tugasnya, maka mereka akan bersama, ya, para malaikat, bersama siddiqin, syuhada, salihin, dan juga mereka-mereka adalah manusia-manusia yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di dunia doa-doa mereka didengar oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memudahkan kita untuk bisa menerapkan konsep yang kedua ini insyaallah dan menanamkannya di dalam diri, hati dan jiwa kita, dan kemudian mengamalkannya meskipun perlahan, tapi dia selalu bertambah sedikit demi sedikit, ya, sehingga menjadi kebaikan yang sempurna. Dan tentunya kebaikan yang sempurna akan mendatangkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini mendatangkan hidayah, mendatangkan kebaikan, khususnya bagi ana sendiri sebagai seorang yang menyampaikan materi di malam hari ini, dan bagi saudara-saudara ana yang ikut serta di dalam kajian parenting yang diselenggarakan oleh Mahad Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, tentunya Anda berharap yang terbaik untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
melalui apa yang kita lakukan insya Allah hari ini dan ke depan. Allah menumbuhkan kemuliaan, menumbuhkan kehormatan, menumbuhkan kesempurnaan iman pada diri kita sehingga kita berhak mendapatkan rahmat Allah dan berakhir dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menambah ilmu kami dan kami semua digunakan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Demikian saudaraku seiman dan seakidah, baru saja telah kita simak bersama kajian parenting dan diniyah bersama Ustadz Abdullah Amir Maretan Hafizahullah Ta'ala yang dipersembahkan oleh Yayasan Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Kemudian kita masuk ke dalam sesi bertanya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat Zoom yang telah disediakan atau bisa langsung open mic. Baik Ustadz, sudah nah, ada tafadhol. yang angkat tangan. Kita yang angkat tangan dulu Ustadz ya. Nah, Nah, tafadhol. Fadil Kang Muhammad Akbar, silakan untuk open mic dan bisa langsung bertanya. Nah, Fadil. Tafadhol ya akhil karim, tafadhol. Assalamualaikum. Afwan, suaranya mungkin bisa lebih dikeraskan sedikit ya. Ya, Pak, udah agak manis ya. Bismillah, tadi dijelaskan bahwa di antara makna menjaga keluarga dari api neraka itu adalah mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, dan juga mengajarkan ilmu din. Ya. Perbedaannya akhlak dan adab itu apa ya, Ustaz? Dan bagaimana mewujudkannya jadi keluarga? Barakallahu fiik. Nah, jamil. Ini pertanyaan yang baik sekali. Masya Allah. Di antara ahibatillah ikhwan fiddin azanallah wa yakum. Penjelasan tentang ini itu disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi taala alaih dalam kitab Fathul Bari. Bahwa ini maksud dengan al-adab ya, itu adalah ketika seseorang menunaikan, melaksanakan akhlak-akhlak, perilaku yang mulia atau yang dinilai mulia di dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya akhlak itu ahibati fillah adalah perkara yang jauh lebih luas. Kenapa seperti itu? Karena akhlak itu terbagi kemudian menjadi dua. Itu juga dijelaskan oleh Imam Al-Hajj. Ada yang disebut dengan al-akhlaq atau al-khuluq al-karimah ataupun al-akhlaq al-zamimah. Ada akhlak yang karimah yang mulia, ada akhlak yang tidak terpuji atau tidak mulia. Ya, adapun adab itu khusus yang mengisyaratkan kepada akhlak-akhlak yang baik saja. Ya kalau kita perhatikan di dalam keluarga, setiap keluarga mengajarkan akhlak kepada keturunannya, orang suami kepada istrinya dan seterusnya. Tapi ada yang kemudian akhlak-akhlak atau perilaku tersebut itu baik, karimah. Tapi juga ada yang tidak. Ada seorang laki-laki yang membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan, bahkan mengajari kemaksiatan kepada diri ataupun kepada anak-anak. Maka dia sedang mengajarkan akhlak. Tapi akhlak yang diajarkan adalah akhlak yang tidak terpuji. Akhlak yang buruk, akhlak yang justru menjadi penyebab seseorang masuk dalam neraka Allah. Nah, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa di antara cara untuk melindungi seorang hamba Allah dan juga keluarganya dari api neraka Allah adalah dengan mengajari mereka adab. Kenapa? Karena adab atau akhlak-akhlak yang baik itu penyebab yang paling banyak ya memasukkan seseorang ke dalam surga Allah. Dan itu artinya dia terjauhkan dan terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah memudahkan kita untuk bisa bersikap dan memiliki sikap yang baik. Ya,
Karena itu adalah di antara kunci kebahagiaan ya di dalam kehidupan seorang hamba Allah di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya untuk kami semua. Gimana Kang Muhammad Akbar? Cukup ya, insya Allah. Cukup. Nah, Nah, Ustadz izin barakallahu. membacakan pertanyaan yang telah masuk di kolom chat Zoom. Bismillah dari Kang Arianwar. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi ibu mertua yang selalu mengurusi urusan rumah tangga anaknya dan cenderung memaksakan kehendaknya untuk diikuti. Ketika kita tidak sependapat, beliau akan marah. Padahal kita sebagai suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Bagaimana kita harus bersikap? Nah, Kami tidak tinggal serumah, tapi rumah kami tidak jauh, sehingga beliau sering datang ke rumah. Barakallahu fiik, Ustaz. Pada Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang pertama ini adalah ujian ya yang Allah berikan. Sehingga nasihat yang pertama itu adalah bersabar. Meskipun tidak mudah, ahibati fillah wa fiddin, tapi setiap perjuangan yang sulit, perjuangan yang berat akan menghasilkan hasil yang membahagiakan, bahkan sangat membahagiakan kelak. Kemudian dikatakan oleh seorang penyair, sabruka sabir, ya murrun madhaquhu, walakin awaqibuhu ahla minal asali. Kata seorang penyair bahwa sabar itu seperti sabir, yakni obat yang sangat ya sangat pahit atau betul-betul pahit. Rasanya seperti itu. Rasanya pahit kata penyair tersebut, tapi hasilnya, dampaknya itu lebih manis daripada madu. Kemudian yang kedua, fillah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwam 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Dia adalah leadernya. Bukan hanya saja pemimpin, tapi dia punya tugas memperbaiki keadaan, sifat, dan seterusnya. Sehingga kedudukan ini tidak boleh dirubah. Ya, apapun dan siapapun yang berada di hadapan kita, ketika mereka pada keadaan yang keliru, maka kita tidak boleh mundur dan kemudian mengubah status kita sebagai seorang pemimpin. Karena sekali lagi tugas kita adalah untuk melindungi keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai tugas ini gagal karena satu lain hal atau satu dua pihak. Termasuk yang disebutkan tadi oleh penanya. Maka sikap yang terbaik ya, posisikan beliau tetap pada posisinya. Namun perkara-perkara yang keliru yang datang dari beliau tidak kita terima. Dan begitu juga dengan istri kita, dengan istri kita. Sama, jika mereka terpengaruhi kemudian atau yang semisalnya, maka kita harus luruskan kesalahan mereka berdasarkan pengaruh dari pihak-pihak lain, pihak-pihak selain pasangan suami istri, meskipun itu adalah mertua kita misalnya. Dan sekali lagi ini tidak mudah, tapi ini adalah perkara yang harus dilakukan. Dan jangan pernah lupa untuk meminta bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesabaran kita adalah jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan sempurnakan dengan salat yang kita kerjakan. Bagaimana yang firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, dan yang terpenting dari semua ini kemudian bahwa kita harus senantiasa sadar. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti tentang keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan juga diri kita sendiri. Maka jangan pernah memperberat beban kita kelak di hadapan Allah dengan mengalah pada perkara yang salah. Dengan mengalah pada perkara yang salah. Dan bersikap tegas, meluruskan yang salah dan seterusnya, tidak perlu keras. Sebisa mungkin kita lakukan sebaik mungkin. Semoga Allah mempermudah urusan kita semuanya, insya Allah, termasuk nanya pertanyaan ini.
dan harapan kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang terbaik. Allah taala. Silakan. Tafadhal ya. Tafadhal. Tafadhal. Nah, mungkin Bapak peserta jika ada yang ingin bertanya, maka Anda persilakan. Ya, atau Anda bacakan saja dari kolom chat ya. Yang pertama, ya mungkin Anda bisa bacakan Ahsanallah ilaikum, ya. Ustaz, apakah menjadi sebuah kewajiban bagi istri untuk selalu mengkondisikan rumah agar selalu bersih dan rapih berkaitan dengan perkataan tentang Nabi Muhammad membantu SAW membantu pekerjaan rumah, ya, dan ketika azan bergegas ke masjid untuk melaksanakan hal yang wajib. Nah, ahibati fillah ikhwan fillah. Bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah bentuk ihsan terhadap keluarganya. Dan itu tidak kemudian menjadi penafian bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk melakukan hal tersebut. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu adalah penjaga rumah suami. Artinya dia adalah pemimpin, pelindung, penjaga rumah suami. Jika suaminya tidak ada. Sehingga hak-hak rumah suaminya itu harus dia tunaikan. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahia mas'ulatun an baitiha. Dia pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap dari pasangan suami istri memang harus betul-betul bersama-sama. Ya, dari kekurangan masing-masing, apresiasi kelebihan masing-masing. Semata-mata itu dilakukan karena Allah, agar tidak ada beban ya ketika melakukan kewajiban. Dan selain itu, seseorang akan melakukan yang terbaik ketika hatinya tidak merasa terbebani. Dan begitulah seorang muslim ya berumah tangga. Seorang laki-laki berumah tangga dengan seorang wanita, begitu juga seorang wanita berumah tangga dengan suaminya, ya akan memberikan yang terbaik satu sama lain untuk satu sama lain. Allah Ta'ala. Nah, silakan. Hasib sudah ada lagi? Bismillah, Ustaz. Afan, internet di Ana agak down. Kebetulan ini chatnya hilang semua, Ustaz. Oh, Masya Allah. Mungkin yang bertanya langsung, silakan. Iya, yang masuk. Nah, silakan. Yang tadi bertanya mungkin bisa langsung bertanya di open mic atau bisa di chat ulang ya. Kebetulan tadi Ana keluar dulu karena internetnya down. Atau di Ana masih ada insya Allah. Ya, mungkin Ana bacakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz yang baca. Labas. Ya, tadi sudah tenang. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara Rasulullah SAW bersikap jika kedapatan pada istrinya terdapat akhlak yang kurang baik? Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Beliau adalah sosok yang berada di atas akhlak yang sangat agung. Sehingga kita jumpai dalam sirah beliau SAW, beliau selalu membalas kekurangan istrinya dengan kebaikan. Mungkin dalam kisah yang paling masyhur ya, sering diulang-ulang dan kemudian diceritakan tentang cemburunya Aisyah sehingga beliau radhiyallahu ta'ala anha membanting piring ya, kiriman makanan dari istri Rasulullah SAW yang lain. Rasulullah SAW tidak membalas sama sekali perbuatan Ibunda Aisyah, justru beliau tersenyum dan membercandai Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan meredam amarahnya. Ini tidak mudah karena mengingat Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang sangat luar biasa sehingga tidak mudah untuk ditiru.
Tapi tentunya usaha kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW mestinya memaksa kita untuk paling tidak berusaha menyerupai Rasulullah SAW. Meskipun itu membutuhkan waktu. Ya, tapi sudah semestinya, sudah sepatutnya seseorang lakukan yang terbaik untuk keluarganya meskipun mereka melakukan akhlak yang buruk. Yang mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan tentunya di antara salah satu cara Nabi Muhammad SAW mengobati perasaan kita ketika menghadapi akhlak yang buruk dari istri, yakni dari sikap seorang istri, adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu mencela, merendahkan seorang mukminah karena kesalahan yang dia lakukan. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia membenci sebagian akhlak istrinya, pasti dia meridai sebagian akhlak yang lainnya. Artinya tidak mungkin, bisa dikatakan tidak mungkin seorang wanita itu keseluruhan akhlaknya buruk. Pasti ada akhlak baik, ada hal-hal positif yang dimilikinya. Maka seorang laki-laki sudah semestinya memikirkan hal itu di tengah-tengah mungkin keburukan istrinya yang dia rasakan. Allah Ta'ala. Nah, tafadhal. Nah, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya bagi kami semua. Nah. Ana izin baca lagi pertanyaannya Ustadz. Apakah mau dibatas Ustadz? Berapa lagi kira-kira Ustadz? Fadhal. Nah. Sampai Ana katakan selesai. Baik Ustadz. Nah, Ana izin bacakan pertanyaan dari Kang Wildan Bukhari. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, seseorang suami jika sudah menikah berkewajiban untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana sikap suami apabila seorang istri menghalang-halangi suaminya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya? Jazakallahu khairan. Nah. Wafikum barakallah. Yang pertama bersabar. Yang kedua, apa harus bersabar karena ini adalah ujian ya, bagi seorang laki-laki. Yang kedua kemudian, bagi seorang laki-laki khususnya, artinya pada orang tuanya adalah hal yang tidak pernah hilang, tidak pernah selesai, tidak pernah terputus selama dua orang tuanya atau seorang dari mereka masih hidup. Sehingga jika ada yang kemudian berusaha menghalang-halangi, bahkan menghentikan baktinya kepada orang tuanya, termasuk jika itu yang melakukannya adalah istri, maka itu bukanlah perbuatan yang bisa dibiarkan dan kemudian bukanlah dorongan yang harus diiyakan. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika kita bermaksiat kepada Allah Sang Khaliq. Dan kemudian ridha Allah lah yang menjadi tujuan kita, bukan ridha keluarga, ridha istri. Sehingga sikap yang terbaik yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah ia meluruskan terlebih dahulu dan mengingatkan pada istrinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah keburukan. Kan itu bisa menjadi dosa besar karena dia berusaha menghentikan kebaikan yang wajib bagi suami. Kemudian yang kedua, jika dia tidak menerima itu, maka berarti ada nusyuz. Nusyuz ini artinya penentangan dari istri. Mana Islam kemudian memberikan tuntunan untuk meluruskan sikap nusyuz seperti ini. Seperti menghajar, yakni memisahkan diri darinya beberapa hari, berpisah tempat tidur, tidak mengajaknya bicara, dan kemudian jika itu pun masih tidak berpengaruh, maka diperbolehkan untuk memukul, tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Dan sebagaimana dijelaskan Abdullah bin Abbas, itu dipukul dengan kayu siwak yang pendek dan dengan pukulan tanpa mengangkat lengan atas. Artinya dengan pukulan yang sama sekali tidak akan mempengaruhi atau meninggalkan bekas. Ya.
Dan jika masih belum bisa dirubah juga setelah ikhtiar yang maksimal, maka yang seperti ini bukanlah wanita yang baik, yang tidak pantas untuk dipertahankan untuk menjadi seorang istri. Ya, namun tentu ini setelah ikhtiar yang sangat kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keputusan jalan keluar yang terbaik. Jika diinginkan kebaikan, maka wanita seperti ini akan berubah insyaallah dengan izin Allah. Namun jika tidak, maka bisa jadi atau bisa kita katakan perpisahan adalah jalan terbaik. Allah akan gantikan dengan baik insyaallah. Allah. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Selanjutnya Ana izin membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa mengangkat tangannya atau bisa ditulis di kolom chat Zoom. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya. Bagaimana bila mengatasi konflik dalam rumah tangga? Afwan, apa suami memang harus banyak mengalah? Dan bagaimana mengajari istri atau memperbaiki kesalahannya? Nah, ada Ustaz. Barakallah. Barakallah. Ya, semua dilihat kepada maslahat yang mungkin atau bisa didapatkan. Artinya dengan banyak mengalah kemudian hasilnya adalah kebaikan, dan kemudian sang istri itu tidak juga berlarut-larut di dalam kesalahannya. Ketika melihat suaminya penuh kelembutan, kemudian suaminya penuh pengertian, dia justru berubah atau merasa tidak enak sendiri, artinya merasa tidak nyaman dengan sikapnya. Maka ini boleh dilakukan. Tapi jika tidak, maka Islam sudah mengajari cara yang tadi yang sudah Anda sebutkan. Justru beberapa kesalahan, beberapa keadaan itu memang membutuhkan sikap yang tegas. Dan seorang laki-laki pun tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa terus-menerus mengalah dan kemudian lemah. Tapi ada momen di mana dia harus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin. Dirinya adalah seseorang yang bertugas menyelamatkan keluarganya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak mungkin dilakukan dengan cara yang terus-menerus lembek. Kenapa? Karena dalam beberapa keadaan seseorang hanya bisa dan mau mendengarkan tegasan. Nah, ini hal yang lumrah di dalam kehidupan, lumrah. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan berumah tangga. Sekali lagi, tegas itu bukan kasar. Karena Islam mengharamkan kekerasan, perkara yang kasar. Tapi ketegasan itu selalu dianjurkan di dalam Islam. Ketika atau untuk memperbaiki kesalahan yang sudah sulit, diperbaiki dengan kelembutan. Ya, maka saran anak kepada suami-suami yang mengalami perkara seperti ini, jadilah dan tumbuhkanlah jiwa seorang pemimpin dan jiwa laki-laki dalam diri kita. Dan itu semata-mata agar kita sanggup mengemban kewajiban teramat sangat berat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita menyelamatkan keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya jangan terlalu lemah, lakukan atau tegaslah di saat kita membutuhkan tegasan. Dan kemudian yang terakhir, ketika seorang laki-laki kehilangan kemuliaan dan kehormatannya sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, maka jangan pernah berharap dia mendapatkan kebaikan, keberkahan di dalam hubungan pernikahan tersebut. Allah Ta'ala. Nah, insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya bagi kami semua. Baik, nampaknya di kolom chat Zoom telah habis pertanyaan. Tadi sebelum internet Ana down, ada yang mengangkat tangan kalau Anda tidak salah.
Abu Hamzah kalau nggak salah ya tadi ya mengangkat tangan. Abu Hamzah silakan jika ingin bertanya. Anda Nah, persilakan. Ustaz, apa Ustaz melenceng sedikit Ustaz nggak apa-apa? Tafadhal. Ini Ustaz kan hak asuh kalau seseorang udah bercerai jatuh ke suami. Nah, setelah istrinya menikah kan jatuh ke suami. Nah, qadarullah si suaminya meninggal. Nah, si istrinya itu mau nikah lagi. Hak asuh anak ini jatuhnya ke siapa? Keluarga istri atau ke keluarga suami? Yang pertama dilihat dari usia anak itu. Jika masih dalam usia yang kecil yang membutuhkan kasih sayang ibu, maka tetap ibunya yang lebih berhak. Namun pada usia 7 tahun ke atas atau usia mumayyiz, maka hak itu kembali kepada ayah, dan ketika ayah tidak ada, maka keluarga ayah lebih utama untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah SAW ketika ayahnya wafat, ketika beliau masih kecil diurusi oleh kakeknya, usia 6 atau 8 tahun kurang lebih, 6 dan usia 8 tahun kurang lebih, kakeknya meninggal dan kemudian tanggung jawabnya diambil oleh pamannya atau saudara laki-laki ayahnya Abdullah itu yang bernama Abu Talib. Dan ini mengisyaratkan bahwa ya peranan keluarga ayah sangat kuat dalam pengasuhan dan pengurusan. Kenapa seperti itu? Karena memang pihak keluarga ayah ini yang memiliki tanggung jawab untuk mentarbiyah anak-anak saudara-saudara mereka jika saudaranya wafat. Karena memang Allah jadikan tanggung jawab mendidik, memberikan pendidikan akhlak, menjaga agama, memberikan ilmu yang bermanfaat itu pada diri laki-laki, pada urusan rumah tangga itu ayah. Jika dia tidak ada, maka yang semisal atau yang setara dengan diri, yaitu adalah para lelaki dari keluarga yang dia miliki. Jika masih ada kakek, maka kakeknya. Jika tidak ada kakek, maka pamannya. Dan begitu seterusnya. Ini adalah cara yang terbaik yang bisa dilakukan. Namun jika tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengurusnya dari pihak suami atau pihak ayah, pihak bapak, maka tidak mengapa kemudian hal tersebut diemban oleh keluarga atau sosok-sosok laki-laki dari keluarga ibu. Yang terpenting untuk mendidik sekali lagi. Bukan untuk semata memberikan kasih sayang. Itu adalah tugas ayah, bukan tugas ibu. Ibu itu adalah menyempurnakan, memenuhi hati anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Adapun ayah adalah untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan. Ya, itu tugas yang merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat At-Tahrim ayat 3. Wallahu taala. Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Nah, Tafadhal. insyaallah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Bagi teman-teman semua, Iwan semua yang masih ada pertanyaan, silakan bisa open mic langsung atau ditulis di kolom chat Zoom. Ya. Ini pertanyaan terakhir, ya, jika ada. Baik. Nah, jika ada, ini adalah pertanyaan terakhir. Silakan teman-teman semua. Nah, jika ada pertanyaan, bisa langsung angkat tangan dan open mic. Nah, tafadhol, Kang Muhammad Abi Lesmana, silakan untuk pertanyaannya. Boleh langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan dan rahmatnya kepada Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, kalau misalnya seseorang ingin menikah, tapi di satu lain juga dia pengen menuntut ilmu, terus juga pengen berbakti sama orang tua gitu, untuk
pengaturan waktunya tuh prioritasnya gimana ya Ustaz ya? Nah, Gitu aja. Jazakallah Masya Ustaz. Allah. Wa jazakallah khair. Nah, yang pertama, tidak ada kontradiksi sebenarnya ya di dalam perkara-perkara yang tadi disebutkan. Bahwa menuntut ilmu tidak bertentangan dengan talabul ilmi, menikah tidak bertentangan dengan talabul ilmi, ataupun kemudian juga tidak bertentangan dengan bakti kepada Allah. Semuanya bisa berjalan selaras dan semuanya akan menjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Yang sering jadi masalah, kita ini, umumnya dari kita ini tidak terbiasa atau tidak terdidik kemudian untuk memiliki kemampuan menjalani kebaikan di saat yang bersamaan. Yang Anda maksud, seperti pernikahan itu seringkali dikesankan sebagai sesuatu yang sangat-sangat berat. Dan bagi sebagian orang itu seakan sangat mustahil untuk bisa dia jalani. Karena mungkin dia ditakut-takuti, imannya tidak pernah dikuatkan, keyakinannya tidak pernah dibesarkan. Dan kemudian dia tidak pernah didewasakan untuk menjadi seorang hamba Allah, seorang laki-laki khusus dengan seorang muslim. Atau kelak ketika dia menjadi seorang suami. Tidak pernah didewasakan. Sehingga dia hanya akan berkutat dengan angan-angan dan impian-impian yang dimiliki. Keinginannya besar untuk menikah, tapi dia tidak siap untuk menjalani pernikahan. Sehingga yang sebenarnya menjadi masalah itu bukan menggabungkan tiga hal-hal penting tadi, tapi yang menjadi masalah adalah kita tidak memiliki kemampuan. Ya, bahkan bisa jadi tidak memiliki kemampuan untuk menjalani kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, karena kita nggak sanggup untuk birrul walidain, sehingga kalau terganggu dengan perbuatan lain, maka birrul walidain ini bisa jadi menjadi amalan yang betul-betul hilang, tidak pernah kita lakukan. Nah, solusinya kita harus sadar bahwa tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dan yang kedua, seseorang sanggup menjalankan semua kebaikan jika dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, kita tidak akan pernah tahu kita sanggup atau tidak sampai kita berada dalam keadaan ya di mana kita dipaksa ya untuk mengerjakan banyak kebaikan dalam satu waktu. Artinya, antum baru tahu apakah mungkin atau tidak itu setelah antum menikah. Ketika antum menjumpai kemudian kesulitan, bukan berarti kemudian menyesal dan berhenti, bukan. Tapi yang justru harus dilakukan oleh seorang muslim, itu dia tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi kemudian. Yang dia lakukan, yang dia sadari, yang apa yang harus dia lakukan adalah dia berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sudah terlalu banyak melihat orang-orang yang di usia muda kemudian mereka menikah dan ternyata pernikahan mereka tidak menghalangi diri mereka untuk menyelesaikan pendidikan dan juga untuk berbakti kepada orang tua. Semuanya bisa mereka jalani. Semuanya bisa mereka jalani. Satu kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan yang lainnya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama salaf, mereka mengatakan inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'dah. Di antara tanda diterimanya kebaikan seseorang, kebaikan setelahnya. Ya, sehingga hati yang harus dikuatkan. Ya, Anda sekali lagi mengatakan tidak ada pertentangan. Semuanya harus dan bisa dilakukan. Prioritas terpenting, ya, prioritas yang terpenting adalah melakukan seluruh perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Itu prioritas. Bukan kita hanya memilih mana dulu yang didahulukan. Kalau dalam pandangan Anda tidak. Semua yang bisa dilakukan bersamaan, ya, itu semuanya adalah prioritas. Kecuali, ada kecualinya kata para ulama, kecuali jika salah satu di antara kebaikan-kebaikan tersebut mendatangkan maslahat yang tidak bisa dikejar oleh kebaikan yang lain. Saya ambil contoh.
Seperti yang dilakukan Uwais Al-Qarni ketika memilih untuk tetap menemani ibunya yang sakit yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau memilih itu dibandingkan menjumpai Rasulullah SAW. Ketiga. Jadi di Madinah sana ada Nabi SAW. Beliau di kota Yaman atau di negeri Yaman. Dan beliau memilih birrul walidain karena kesempatan beliau hanya pada saat itu. Dan kemudian tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan beliau untuk mendampingi, menjaga ibunya. Padahal kita tahu maslahat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi dalam kondisi tertentu seperti yang dialami oleh Al-Qarni mengisyaratkan kepada kita bahwa pada kondisi beliau yang menemani ibunya jauh lebih utama. Ya. Namun jika semuanya bisa dilakukan, tidak ada pertentangan, maka lakukan semuanya sama. Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan jelas insyaAllah Ta'ala, dan mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang singkat ini menjadi sekali lagi kebaikan untuk kita semuanya. Harapan Ana dan tentunya mudah-mudahan menjadi harapan kita semuanya. Bahwa langkah-langkah kecil kita ini akan membuka secara perlahan, ya, tapi pasti pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mendekat, kita semakin mendekat, ya kita harapkan pintu surga pun semakin terbuka untuk kita semuanya insya Allah. Dan sekali lagi, yang sedikit ini kita harapkan memperberat mizan, ya, timbangan amal saleh kita. Dan Allah kemudian berikan pengampunan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Nah, Ustaz, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah. Pertanyaan barusan menjadi akhir pertemuan kita untuk malam ini. Demikian saudaraku seiman dan seakidah. Baru saja telah simak bersama kajian parenting dan diniyah bersama Ustaz Abdullah Amir Maretan hafizahullah ta'ala. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar kita semua mudah untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Nah, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nah, assalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.